makan nasi pakai tempe. Pakai tempe. Enak ya. Si Amel enggak sarapan? Sarapan juga. Sarapan apa tadi? Ya ini. Mie. Enak kali. Si apa? Nia? Ayam goreng. Ayam goreng. Wih. Chelsea? Kalau aku pakai nasi goreng. Nasi goreng. Gabriel? Lontong pakai susu. Sih, mantap sekali Kak. Si siapa namanya itu? Saima. Saima sarapan apa? Sama. Nasi goreng. Si Tari? Nasi goreng. Nasi goreng. Berarti udah semangat lah belajar hari ini ya? Udah. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran kita, Ibu mau kalian satu orang bikin doa. Ayo, siapa yang mau? Harus mau lah satu orang. Ayo, Chelsea mau? Haruslah. Oke, sekarang Airin akan memimpin doa. Teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena mau belajar Tuhan kau berkati Amin. Oke, sekarang pembelajaran kita yaitu mengenai lingkungan rumah. Apa itu lingkungan rumah? Kalau rumah itu apa gunanya itu buat kita? untuk berteduh Nah, untuk berteduh. Apa lagi? biar tidak kepanasan, Tidak kepanasan, tidak kehujanan. tidak kehujanan. Nah, gimana? Kalau kalian bayangkan nggak punya rumah, gimana lah kita? Kehujanan, kepanasan, kedinginan. Lanjut, apa aja yang ada di sekitar kita? Tanaman, pepohonan, tetangga. Nah, tetangga ini. Oh, kalau kita punya tetangga, bagaimana kita berhubungan sama tetangga kita? Saling menolong, saling menghormati. Menghormati, jangan berantem ya kan. Yang kedua, fasilitas umum. Kalian mengerti fasilitas umum? Nah, fasilitas umum ini fasilitas yang disediakan untuk semua masyarakat. Misalnya tempat ibadah, kan tempat ibadah itu bebas siapa aja di situ kan. Nah, itu merupakan fasilitas umum. ATM, jalan raya, itu semua orang bisa menggunakannya. Nah, yang ketiga fasilitas sosial. Tahu kalian fasilitas sosial? Tahu? Nah, fasilitas sosial ini yang diberikan pemerintah untuk masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, klinik. Itu merupakan fasilitas sosial. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana ciri-ciri lingkungan rumah yang bersih? Tidak ada kotoran, Tidak ada kotoran, tidak ada debu, tidak ada debu. tidak ada kuku panjang. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas bagaimana ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, kalau di sekitar rumah kalian itu bagaimana ciri-ciri lingkungan kalian yang bersih? Menurut kalian? Tidak ada kotoran, tidak ada Kotoran, debu, debu. tidak ada sampah. Nah, tapi di sini Ibu mau menjelaskan lagi apa itu bagaimana ciri-ciri lingkungan yang bersih itu. Nah, yang pertama adanya air bersih. Air itu harus bersih karena kan kalau kita mau memasak, mau minum, mau mencuci, kita harus menggunakan air bersih. Kenapa? Kenapa? Untuk diri kita. Nah, supaya kita tidak terjangkit sama penyakit. Coba bayangkan kalau kita mandi air kotor. Itu gatal kan? Nah, jadi itu merupakan ciri-ciri lingkungan sehat yang pertama. Apa tadi yang pertama? Adanya air bersih. Adanya air bersih. Nah, yang kedua Adanya salah. Udara segar. Udara segar. Udara segar di sini maksudnya udara yang tidak berwarna ataupun tidak berbau. Misalnya kayak asap itu, dia kan berwarna. Nah, itu udara tidak sehat. Jadi kalau kita menghirupkan nanti kita sesak nafas. Nah, udara yang sehat itu biasanya di lingkungan itu banyak pohon-pohon. Itu merupakan lingkungan yang sehat ya. Yang ketiga, banyak pepohonan. Nah, apa guna pohon
pohon ini? Kenapa harus banyak pepohonan? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kenapa banyak pohon? Karena ada buahnya. Nah, jadi banyak pohon itu besar sekali kegunaannya. Karena pohon menghirup atau menyerap karbon dioksida yang membuat tubuh kita tidak sehat dan mengeluarkan oksigen. Karena itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selanjutnya, sampah terkelola. Maksudnya di sini maksud dari sampah terkelola ini, sampah kan terbagi dua macam. Satu, sampah organik dan sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Itu sampah anorganik. Nah, sampah organik itu sampah yang bisa membusuk. Nah, dedaunan, kulit pisang. Nah, itu contoh sampah organik. Kalau anorganik, apa aja? Plastik, botol, kertas, itu merupakan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini bisa kita jadikan apa? Apa kegunaan sampah organik? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nah, sampah itu enggak, kalau sampah organik itu bisa kita buat sebagai kompos. Karena kan dia bisa membusuk. Jadi bisa kita gunakan sebagai kompos. Kalau anorganik itu, kalau misalnya sudah tidak terpakai, nah bisa dibuang, dan kalau masih bisa didaur ulang lagi. Menjadi apa didaur ulang? Kerajinan tangan. Nah, selanjutnya saluran air. Saluran air. Nah, saluran air lancar ini, saluran air kita itu harus lancar, karena jika tidak lancar, misalnya banyak sampah menumpuk di situ, nanti tergenang banyak nyamuk bersama. Nah, kalau nyamuk ini gimana nanti akibatnya kalau banyak nyamuk? Demam berdarah. Terus apa lagi? Nah, jentik. Nanti bisa kita terserang penyakit, ya kan? Makanya saluran air ini harus bersih. Itu merupakan ciri-ciri lingkungan yang sehat. Nah, yang terakhir, tidak ada hewan liar. Nah, maksudnya di sini, pernah kalian lihat tikus di lari? Itulah, kalau ada yang lari berarti lingkungan itu nggak sehat. Nah, terus kucing, anjing liar, berarti lingkungan itu tidak sehat. Karena tikus itu sukanya di tempat-tempat yang kotor, nah tempat sampah. Nah, makanya berarti itu jika ada hewan seperti itu, berarti lingkungan tersebut bukan merupakan lingkungan yang sehat. Mengerti? Aduh, udah lemah sekali ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Kita lanjut lagi. Nah, sebaliknya, ciri-ciri lingkungan tidak sehat, kan tadi Ibu menjelaskan tadi ini kan lingkungan sehat. Nah, sekarang ciri lingkungan tidak sehat itu kebalikan dari lingkungan sehat. Nah, ini adanya air bersih, apa kebalikannya? Tidak ada air bersih. Nah, air bersih. Kalau kebalikan udara segar? Udara yang kotor. Kotor. Ini banyak pepohonan? Tidak ada pohonnya, gersang. Yang keempat, kalau tidak dibagi sampahnya, tidak dipisahkan, berserakan. Kalau ini tadi, saluran air tidak lancar, akan menyebabkan genangan air dan banyak nyamuk. Yang keenam, kebalikan dari tidak ada hewan liar, dan hewan liar. Nah, oke, kita lanjut sekarang. Bagaimana cara kita untuk merawat rumah kita? Yang pertama, bagaimana membersihkan rumah? Yang pertama, menyapu. Yang kedua, ngepel. Nyapu halaman. Apa lagi? Nyiram bunga. Nah, semua pintar-pintar ya. Nah, di sini yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Gimana kalau sampah berserakan? Terus terlihat apa? Terlihat jorok kan? Jelek. Selain itu, kalau sampah berserakan gitu, banyak hewan yang
menyebarkan penyakit. Seperti tadi yang Ibu bilang, tikus, banyak lalat, banyak nyamuk. Itu kalau sampah berserakan. Jadi kita harus membuang sampah pada Tempatnya. Nah, yang kedua, yang seperti Ibu bilang tadi, memisahkan sampah organik dan anorganik. Sudah mengerti tadi kan? Nah, seperti yang dibilang si Chelsea, menyapu dan mengepel lantai. Nah, menyapu dan mengepel kan enggak asal-asalan. Gimana cara menyapu? Benar. Mana duluan? Dipel atau disapu? Sapu. Dulu. Selanjutnya, membuang barang yang sudah tidak dipakai lagi. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, kalau tidak dipakai, dibuang atau dijual kepada tukang botot itu. Tahu tukang botot kan? Tahu. Setelah itu, mencuci pakaian. Kalian di sini cuci pakaian sendiri atau dicuci mama? Aku cuci mama. Mama. Sendiri. Aku cuci Nah, cuci sendiri bagus. Tapi alangkah baiknya saat mandi kalian kan, langsung kita cuci baju kita itu, biar nanti biar nggak menumpuk. Nah, lebih mudah juga dicuci. Nah, itu membersihkan dapur. Kalau masak, kalau mama kita masak, dibersihkan dapurnya. Bersihkan. Nah, bersihkan kan, karena itu kan tempat makanan kita dari situ kan. Kalau jorok nanti kita yang sakit. Selanjutnya mencuci piring setelah makan. Kalian kalau habis makan langsung dicuci piringnya? Enggak. Enggak ya. Numpuk dulu baru. Numpuk dulu. Nah, kalau numpuk dulu bisa nanti datang ulat. Ulat itu coba. Makanya harus cuci piring langsung. Terus melepas sepatu saat mau masuk rumah. Nanti misalnya sini ya, ngepel lama maknya masuk dia langsung dipijainya. Kayak mana itu? Wah, parah kan dicubit lah di sini ya. Nah, tapi di sini bukan karena dicubit itu kita takut ya, bukan karena itu kita nggak memakai sepatu ke rumah. Karena nanti kalau kita pakai sepatu itu ke dalam rumah, Memakan kotor. banyak kotor, terus banyak juga kuman di alas sepatu kita itu. Kita nggak tahu kan apa yang kita bawa dari luar. Nah, itu bisa jadi penyakit. Kalau di lantai itu nanti kita disitu main-main, ya kan? Kita makan. Nah, tangan kita pegangin semua. Jadi harus kita terapkan lah yang dibilang tadi. Selanjutnya, cara-cara membersihkan lingkungan rumah. Membersihkan debu pada barang. Gimana membersihkan debu pada barangnya? Gimana caranya? Dibiarkan ya gitu debunya? Berarti nggak pernah kebersihan. Nah, pertama itu dilap, dipakai pemoceng dulu. Yang kedua menyapu lantai. Gimana menyapu lantai yang bagus? Disapu. Sedikit ya, sampai ke sela-selanya disapu semua. Nah, kalau mengepel yang bagus, gimana? Jangan salah-salah dan tumpahkan airnya ya. Dibuat dulu, dibuat cairan pembersih. Nah, itu guna cairan pembersih itu biar wangi. Harum. Iya, harum. Jadi kita pun enak main-main di situ. Terus membuang tumpukan sampah. Kalau kalian melihat gitu tumpukan sampah, kalian lihat kan? Bangga. Nah, dibuang kan? Kita buang. Terus ruang keluarga. Ruang keluarga ini kan tempat kita semua di situ keluarga-keluarga kan? Nah, kita bersihkan semuanya, kita lap-lap. Nah, kita terhindar dari penyakit. Oke, selanjutnya kita mempelajari alat-alat untuk membersihkan lingkungan. Apa yang kalian gunakan alat-alat itu? Pengepel. Sapu. Apa lagi? Sapu lidi. Terus Serokan. serokan, Ember. Nah, pernahnya kalian ke Mojeng? Tahu. Kalau nggak tahu, kalau belum tahu, ibu perlihatkan gambarnya. Ini gambar kemoceng di atas ini. Nah, fungsi kemoceng ini apa? Membuat Membersihkan debu
Selanjutnya sapu lidi. Kenal juga sapu lidi? Kenal. Kain pel? Kenal. Oh, saya tunjukkan ya. Kain lap? Kenal. Ini kain lap. Bingung di air ini. Saya nggak tahu kain lap. Nah, setelah itu pembersih toilet. Sikatnya itu. Tahu kan? Tahu. Gak mau lah gambar. Nah, 9 sikat lantai. Apa fungsi sikat lantai ini? Untuk membersihkan kamar mandi, sela-sela kamar mandi. Kalau kita ngepel kan masih ada gitu yang susah dibersihkan. Jadi kita pakai sikat ini aja untuk bersihkan itu. Selanjutnya Buang sampah. sampah. Apa gunanya? Untuk membuang sampah. Sampah. Setelah itu plastik sampah. Di mana biasanya kita bawa plastik sampah ini? Mana-mana. Ya, terus yang paling apanya? Kita buat di tong sampah karena kan kalau ada sampah yang berair nggak tumpah airnya. Jadi kita masukkan di keran sampah. Terus ini pembersih kaca. Selanjutnya penyemprot ini. Kalau misalnya kita mau membersihkan kaca, kan lebih enak pakai ini daripada kita siram ember. Kita siram air pakai ember ke kaca. Nah, ini pakai ini kan? Selanjutnya spons itu tuh apa? Cuci piring. Terus sikat baja. Apa fungsi dari sikat baja? Nggak tahu. Oh, itu membersihkan. Misalnya di wastafel kita itu ada hitam-hitam, bisa kita sikat pakai itu. Sudut-sudut itu yang susah, yang nggak terjangkau sama lap. Nah, pakai ini lagi. Selanjutnya kita belajar tentang bahayanya penyakit yang ditimbulkan lalat sama nyamuk. Kenapa lalat itu berbahaya? Mengapa lalat ini berbahaya bagi kita? Penyakit. Nah, lalat ini biasanya tinggal di mana? Bisa pada ada ada. Nah, lalat ini kan tinggal di tempat kotor. Jadi bakteri itu lengketlah di kakinya, lengket di bulu-bulunya. Nah, setelah itu dia hinggap di makanan kita. Jadinya penyakit itu Timbul dia. nah, di makanan itu. Jadi siapa yang mau makan kalau udah dihinggapi lalat? Ada yang mau? Nggak ada. Nggak mau kan? Nah, sebaiknya pun nggak usah dimakan lagi kalau udah dihinggapi sama lalat, karena banyak penyakit. Ada yang tahu penyakit apa yang ditimbulkan lalat? Nah, diare itu sakit perut, terus tifus, dan banyak lagi penyakit yang ditimbulkan lalat. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencegah perkembangbiakan lalat ini? Membersihkan lingkungan. Bersihkan lingkungan, terus Membuang sampah pada sama tempatnya. Nah, yang pertama itu kita membunuh jentik-jentik lalat supaya tidak ada lalat yang baru lagi. Setelah itu, kayak sampah organik tadi kita tanam di dalam tanah biar jadi kompos. Karena kan lalat ini kan suka di sisa-sisa makanan ya, bukan di sampah organik. Dia suka di sisa makanan, jadi itu kita tanam di dalam tanah. Nah, setelah itu makanan kita tutup. Kita pakai turun saji atau pakai panci lah gitu supaya nggak ditinggal sama lalat. Nah, itu yang dibilang sini ya tadi, menjaga kebersihan. Terus yang paling penting cuci tangan sebelum makan. Di sini ibu mau kasih tunjuk 6 langkah mencuci tangan. Ikuti ibu ya. Yang pertama, kita tuangkan sabun dulu. Kemudian gosok tangan. Kemudian gosok punggung jari secara bergantian dan sela-sela jari. Setelah itu ibu jari. Lalu buat gerakan mengunci. Setelah itu buat tangan seperti ini, lalu letakkan di sini, putar-putar. Nah, begitu juga habis makan kita buat juga seperti itu ya. Nah, tadi kita udah bahas lalat, sekarang nyamuk. Nyamuk itu suka di tempat di mana? Tempat kotor. Kotor. Jadi genangan air. Tempat gelap. Terus nyamuk ini juga berbahaya buat kita. Kenapa? Karena menyebabkan berdarah. Demam berdarah, malaria, bisa juga menyebabkan kaki gajah. Tahu ya kalian kaki gajah? Tahu ya Bu. Nah, sini ya tahu dia, ya besar dia. Itulah dari nyamuk ini. Nah, bagaimana cara kita supaya nggak makin banyak nyamuk itu di rumah?
banyak nyamuk tidak banyak. Misalnya kalau kalian melihat ada genang-genangan air, kalian umpamakan genangan air itu kan di situ kan banyak jentik-jentik. Itu anak nyamuk kan. Nah, kita buang biar dia nggak tumbuh besar. Terus gantungan baju. Kalau kalian suka gantung-gantung baju gitu banyak. Suka. Nah, itu banyak nyamuk di situ. Jadi nggak boleh gantung-gantung baju ya. Setelah itu kalau udah malam, pintu dan jendela harus kita tutup biar nyamuk itu nggak masuk. Dan terus alangkah baiknya lagi kalau kita menanam tanaman seperti bunga lavender sama serai di depan rumah, karena itu bisa menghambat perkembangbiakan nyamuk. Oke? Sudah mengerti sampai di sini? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian jadi tahu ya bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Ibu mau kalian menyanyikan lagu Gelang sepatu, gelang di Nah, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Gelang sepatu, gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau sudahlah pulang, jangan bermain di jalan. Bantu ibu mencuci piring, menjaga adik sapu halaman. Oke, sebelum kita pulang, kita mau satu orang mimpin doa. Siapa? Gabriel? Kayaknya Gabriel ini, kalian tutup mata. Ayo Gabriel, cepat. Nanti Ibu ajarin di depan. Siapa ini? Biar cepat kita pulang loh. Nggak ada yang mau pulang. Kalau nggak ada yang bikin doa, kita nggak pulang. Siapa? Sini ya. Sini ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau pulang. Tuhan, kau berkatilah perjalanan kami pulangkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.